Penanganan pertama yaitu memeriksa pasien, dilanjut pemberian resusitasi jantung baru 3 jantung kompresi yang akan ada leader, ada kompresor, Mas Bisa, ada RW, Mas Mahmud, ada medicine atau obat, Mas Randy. Pemberian kompresi itu 30 pijatan, dua kali ventilasi atau rescue breathing atau pemberian nafas untuk pasien dewasa. Kedalamannya 5 sampai 6 cm. Kecepatannya 100 kali per menit. Rescue breathing 2 kali per 33 kali. Monitor terpasang. Analisa VT. VT tanda yang ada di monitor keadaan di mana tidak ada denyut tapi hanya getaran listrik. Akan dilakukan pemberian shock. Shock yang untuk invasi, denyut jantung untuk invasi sebesar 200 joule kekuatan wattnya. Dilakukan stop RJP. Semua clear, tetap iramanya VT. Segera lakukan shock yang pertama di saat melihat VT. Respon tempo dulu tidak boleh lebih dari 5 menit dari menemukan pasien. Untuk menyeimbangkan angka kematian rata-rata karena oksigen ke otak tidak boleh lebih dari 6 menit tidak teralirkan, biar tidak terjadi kematian dalam otak. 2 menit evaluasi di VT. Kita lihat nadinya, nadi karotis tidak teraba. Lanjutkan RTP dan berikan shock yang kedua. Shock yang kedua dengan ada obat support. RTP di stop, siapkan analisa real, mata monitor analisa VT. Lakukan shock yang kedua dan siapkan obat support yang pertama. Support yang pertama yaitu obat epinephrine. Epinephrine untuk membantu adanya denyut jantung. Epi sudah masuk. Setelah ini 2 menit lagi kita evaluasi ulang. Selalu dievaluasi ulang 2 menit atau 5 siklus. 2 menit. Stop RTP, evaluasi ulang. Persiapan untuk diberikan analisa data tetap VT. Irama VT tanpa nadi. Intubasi, pemasangan pemberian alat bantu nafas langsung pada jantung dan paru untuk intubasi. Pemasangan intubasi sudah dilakukan oleh leadernya RW tersebut. RJP dihentikan untuk ngecek intubasinya masuk apa tidak. Pam artinya benar-benar masuk apa tidak pada jantung dan paru. Kalau sudah terpasang intubasi, maka tindakan rescue breathing tadi yang 30/2 dengan kompresi itu tidak harus berlaku lagi. Pijatan jalan, rescue breathing jalan. Nafas untuk target itu 10 kali per menit. Artinya di hitungan kelima kita harus melakukan kampor. Cara menghitungnya bukan angka 1, tapi hitungannya 1000, 2000, 3000, 4000 untuk melepaskan targetnya. Bukan hanya keinginan, tapi untuk melepaskan targetnya karena targetnya minimal pos kardiak arrest 10 kali per menit. 2 menit evaluasi ulang. Stop RJP, iramanya VT. Irama VT lagi yang ketiga. Tanpa nadi. Tanpa nadi ada support obat yang kedua.
Persiapan obat yang kedua, Amiodarone 300 mg dengan plus kurang lebih 10 detik obat sudah masuk. Itu harus dicatat untuk bagian pencatatan. Jadi buat dulu harus 5 orang minimal timnya. Kemudian kita analisa lagi pemberian shock yang ketiga dipersiapkan karena tidak ada masih tinggi. Charging penuh 200 Joule. Kemudian kita evaluasi clear. Irama SVT, ada sinus di sana. Tidak terjadi kita lakukan shock bila ada irama kejut. Kita detek hemodinamiknya, akalnya hangat. Tensinya 70, target tensi pokoknya arrest itu 90/50. Ada riwayat CBE stroke 1 tahun yang lalu. Hati-hati dengan riwayat. Kalau dipertimbangkan. Ingat, ada SVT stabil, ada stabil, ada beda algoritma. Pasien ini mengalami SVT tidak stabil. Target tensi juga dipertimbangkan yang pertama, teman-teman. Target tensi dipertimbangkan dengan mempersiapkan pemberian cairan, pemberian obat. Kita perlu dipertimbangkan. Jika keluarga mau untuk dalam kardioversi, maka kita harus menjelaskan dan memberikan obat midazolam untuk antisipasi nyerinya, menidurkan pasien. Karena pemberian kardioversi itu panas dan sakit, bisa terjadinya kebakaran atau begitu. Monggo dilakukan kardioversi kalau sudah setuju. Kesadaran sudah tidur, tidak sadar lagi. Kardioversi disiapkan. Pemberian sinkronis 100 Joule kekuatannya. Bisa 50 Joule untuk di awal. Targetnya 100 Joule. Bila diberikan. Gel disiapkan. Charging harus diperhatikan. Setelah menyampaikan clear, kita harus lihat analisa lagi monitornya kalau ada perubahan irama asistol. Selesaikan sinkronis tidak terjadi karena irama sudah berubah. Hati-hati. Setelah kita clear, perhatikan lagi tentang irama. Monitor terpasang tetap asistol. Di saat asistol kita harus menentukan manajemen asistol. Manajemen cek backnya dulu. Takutnya ada lepas. Takutnya kurang lebar, kurang kelihatan. Bila terus itu kita yakinkan algoritma itu dijalankan. Lakukan RGP. Ada dua nih, ada shockable, ada unshockable. Shockable itu tindakan kegawatan yang harus dengan shock. Unshockable tindakan kegawatan yang ditambah shock. Ada RGP sama RGP sama kompresi ya teman-teman ya. 2 menit selalu evaluasi. Analisa gamma sinus sweep dilakukan di tengah perjalanan untuk menghindari kelelahan. Sweep itu perbedaan antara kompresi dengan airway. Ada nanti. Terima kasih buat tim Korblur Rumah Sakit Muhammad